Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi, Pak. Ya, jadi terima kasih buat ibu sudah hadir, sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini ibu-ibu kita akan membahas lanjutan yang kemarin, yaitu kita akan membahas yaitu pencegahan dan penanganan stunting. Jadi kemarin kita sudah belajar sebenarnya apa itu stunting. Jadi kalau kita akan ingatkan dulu, kita flashback dulu. Jadi stunting itu adalah gangguan pertumbuhan anak, yaitu masalah pertumbuhan tinggi yang tidak sesuai berdasarkan anak seusianya. Jadi biasanya stunting itu ibu-ibu karena paling utama itu terjadi karena kurang gizi. Kemudian itu adalah kurang imunisasi, tidak cuci tangan, tidak BAB sembarangan, dan kurangnya stimulasi serta jarang memeriksakan kehamilan. Jadi itu adalah pembelajaran kita yang kemarin. Jadi sekarang ibu-ibu kita akan membahas pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Jadi ibu-ibu, sebelum kita masuk ke modul ini, kemarin kita sudah buat yang namanya tabel janji. Betul nggak Bu ya? Betul Bu ya? Jadi di tabel janji itu berisi hal-hal apa saja yang ibu lakukan, hal-hal apa saja yang menjadi hambatan ibu ketika ibu melaksanakan kewajiban ataupun tugas yang telah ibu buat di tabel janji. Jadi nanti itu akan kita bahas ibu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, ada yang misalkan perlu mau didiskusikan, nanti akan kita bahas. Jadi selanjutnya kita masuk dulu ke modul 3, di mana modul 3 ini ibu-ibu yaitu mendukung perawatan sehari-hari khususnya ibu hamil. Jadi kita tahu ibu-ibu, ibu hamil ini harus mendapatkan perhatian yang cukup. Karena apa? Karena kondisinya itu sangat rentan sekali. Bisa rentan kelelahan ataupun kena penyakit-penyakit yang memang mempengaruhi dari pertumbuhan janin yang ada dalam kandungannya dan juga kesehatan si ibu. Jadi di modul kali ini ibu-ibu khususnya mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil, yang paling utama itu adalah khusus ibu hamil harus memperhatikan makanan yang bergizi. Ya, harus memperhatikan makanan yang bergizi. Karena apa? Makanan yang bergizi itu sangat penting untuk mencegah kekurangan gizi, ya, mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir itu nanti menjadi stunting. Jadi buat ibu-ibu, ketika ibu-ibu sedang hamil atau mengalami dalam masa kehamilan, penting dijaga makanan-makanan yang bergizi karena itu berpengaruh terhadap kesehatan janin yang dikandungnya. Selain daripada makanan yang ibu jaga, yang kedua itu ibu boleh mengkonsumsi yang namanya tablet tambah darah. Jadi ibu sudah tahu dong apa itu tablet tambah darah ya. Jadi tablet tambah darah ini ketika ibu memeriksakan kehamilannya ketika berada di puskesmas, maka petugas puskesmas akan memberikan yang namanya TTD, tablet tambah darah. Jadi ibu-ibu meminumnya itu sesuai anjuran dari petugas kesehatan. Untuk apa ibu meminum TTD? Itu untuk menambah darah ibu ya, untuk menambah darah ibu supaya apa? Supaya tidak kekurangan darah. Ya, jadi selama masa hamil ibu perlu mengkonsumsi tablet tambah darah, itu digunakan untuk mencegah kekurangan darah. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan untuk mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil, yaitu yang paling sangat penting adalah menyusun menu makanan. Jadi buat ibu-ibu, kalaupun bisa menu makanan yang disajikan itu adalah mengandung 4 sehat 5 sempurna. Jangan tiap hari menunya ini sama sampai seterusnya. Bervariasi. Ada karbohidrat, ada protein, mineral, dan vitamin. Jadi semuanya itu adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta mendukung kesehatan si ibu. Nah, jadi itu tadi bagaimana ya hal-hal dasar dulu Bu tentang perawatan ibu hamil sehari-hari. Selanjutnya, khusus untuk ibu hamil yang sedang hamil atau dalam masa kehamilan ibu-ibu sekalian, yang pertama itu adalah harus menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri dimulai dari mandi. Ya, mandi 2 kali sehari ibu.
kemudian menggosok gigi, rajin mengganti pakaian ya. Kemudian selain menjaga kebersihan diri, juga perlu yang namanya istirahat yang cukup. Untuk ibu hamil, istirahat yang cukup untuk tidur malam itu 1 sampai 7 jam. Ya, 1 sampai 7 jam. Sementara kalau untuk tidur siang itu sekitar 1 sampai 2 jam. Jadi jangan terlalu lama di siang hari, jangan terlalu cepat di malam hari. Artinya apa? Jika kondisi ibu tidur yang cukup, tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan janin ibu. Kemudian selanjutnya adalah kalau ibu-ibu dalam masa kehamilan tentu ada yang namanya peran keluarga. Jadi terkhusus buat keluarga ataupun buat suami tentunya dapat menggantikan ataupun membantu pekerjaan ibu sehari-hari. Misalnya, ibu mungkin setiap hari mencuci ataupun menyapu, bisa digantikan tugasnya itu oleh suami. Jadi dengan dibantunya suami itu tentu memberikan perhatian. Selain memberikan perhatian, tentu itu akan memberikan membantu supaya ibu mendapatkan istirahat yang cukup. Jadi yang perlu digarisbawahi ibu-ibu, selama masa kehamilan, ibu hamil ini sering mengalami mood ataupun perasaan yang berbeda-beda. Kadang senang, kadang bahagia, kadang sedih, kadang apapun itu. Jadi peran keluarga dan suami tentunya harus bisa memahami kondisi ibu hamil. Ya, harus bisa memberikan perhatian melalui apa? Salah satunya tadi, ketika ada pekerjaan rumah, boleh dibantu ataupun bisa menjadi teman curhat daripada ibu yang sedang hamil. Kemudian yang terakhir adalah untuk ibu hamil tentu diperhatikan pola asupan makanannya, dan juga buat keluarga terutama suami bisa menjaga makanan-makanan yang akan dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut. Dengan begitu, jika dijaga bagaimana makanan yang dikonsumsi, pola hidupnya seperti apa, tentu ini bisa mencegah lahirnya anak stunting. Jadi saya berharap kepada ibu-ibu sebagai pilar utama bagaimana untuk mencegah stunting tadi sangat-sangat penting sekali ya. Yang pertama tadi adalah memulai makanan yang bergizi, kemudian rajin memeriksakan kesehatannya, kehamilannya di puskesmas terdekat atau pusat-pusat kesehatan terdekat, mengkonsumsi tablet tambah darah ya untuk mencegah kekurangan darah. Kemudian dukungan dari keluarga ya, baik dalam bentuk perhatian, meringankan pekerjaan, ataupun sebagai teman curhat. Dengan begitu kondisi daripada si ibu hamil ini akan merasa senang bahwasanya sekeliling orang yang berada di dekatnya itu mendukung ibu hamil. Jadi begitu ibu-ibu ya mengenai tadi mendukung perawatan sehari-hari khususnya ibu hamil. Jadi saya berharap nanti ibu ya, apalagi dalam masa kehamilan, boleh diperhatikan apa-apa saja tadi yang saya sampaikan tadi, ya boleh disampaikan juga sama suaminya ataupun keluarga yang berada di rumah. Ya, dengan begitu maka Bapak Ibu ataupun ibu-ibu yang hadir di sini bisa mencegah lahirnya anak stunting. Oke, ibu-ibu, begitu penjelasan kita pada hari ini mengenai mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Saya berharap buat ibu-ibu sekalian dapat mempraktekkannya di rumah dan juga bisa membuat di tabel janji yang sudah ibu bawa ataupun sudah ibu tulis agar dipraktekkan di rumah. Atas perhatian ibu-ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore, Pak.